Keberadaan komunitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup. Mulai dari komunitas seni, budaya, olahraga, hingga para pecinta dan pegiat yang dengan sepenuh hati menekuni bidangnya selama bertahun-tahun. Mereka bukan hanya berkumpul, tapi membangun semangat, nilai, dan identitas bersama. Kato Komunitas hadir sebagai ruang untuk merayakan semangat kolektif ini. Sebuah konten yang tak sekedar mengulas tetapi juga mengapresiasi, menyuarakan dan membagikan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana komunitas-komunitas ini tumbuh, bertahan, dan terus konsisten menjaga api kecintaan mereka meski zaman terus berubah. Kato Komunitas menyalakan semangat merayakan komunitas. Halo teman Kato, balik lagi bareng saya Ilham. Dan aku Farin. Kali ini kita bakal ngobrol sama cowok yang bikin kita mikir nih. Ternyata sungai di desa pun bisa jadi inspirasi dunia. Benar banget, bayangin dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat lahir gerakan kece yang namanya Sumsel Ecotourism. Bukan cuma wisata, tapi juga cara anak muda menjaga alam, jaga desa, sambil bikin orang tetap happy. Dan yang lebih kerennya lagi nih, penggeraknya adalah pemuda pelopor desa yang mewakili Provinsi Sumatera Barat. Dia masih muda, tapi visinya gede banget. Langsung aja nih kita sambut. Ini dia Kak Hasrifal. Kato Komunitas menyalakan semangat merayakan komunitas. Kak, kan sekarang banyak banget nih pendengar kita yang mungkin baru aja mendengar kata Sumsel Ecotourism. Bisa nggak kakak ceritain sebenarnya Sumsel Ecotourism itu apa sih kak? Baik, kalau Sumsel Ecotourism itu adalah sebuah kelompok atau komunitas yang lahir di kampung gitu. Jadi sebuah kelompok yang berisikan anak muda semuanya yang kami resah dengan lingkungan, resah dengan alam kami yang belum termanfaatkan. Yang intinya kelompok anak muda yang ingin mengembangkan nagarinya melalui lingkungan, memanfaatkan lingkungan, gitulah. Oke. Ini kan bilangnya Sumsel Ecotourism. Iya. Apa sih mungkin teman Kato yang ada di rumah mungkin pengen tahu apa sih itu Sumsel Ecotourism? Kepanjangannya mungkin. Apakah ini sebuah singkatan atau gimana? Sebenarnya sih Sumsel Ecotourism itu, Sumsel yaitu nagari kami, Sundata Selatan. Ecotourism itu bahasa Inggris sih, yaitu artinya ekowisata kan. Jadi ekowisata Sundata Selatan yang berbasis lingkungan gitu. Yang berbasis dengan lingkungan. Iya. Nah, teman Kato di rumah mungkin kepo banget nih. Apa sih titik balik yang bikin Kak Rival ini anak muda yang bisa kepikiran gerakin ekowisata? Nah, ada momen khusus nggak yang bikin Kak Rival itu bilang, oke, ini saatnya nih berbuat untuk desa. Apa sih? Tadi kan bilangnya ada keresahan tuh. Nah, keresahan yang seperti apa sebenarnya nih Kak Rival? Sebenarnya keresahan yang kami lakukan titik baliknya ya. Gimana sih awal mulanya Sumsel Ecotourism ini berdiri? Itu Sumsel Ecotourism ini sudah jalan dari tahun 2023 sih. Dari tahun 2023 kami jalan tanpa ada dukungan yang kami bergerak sendiri gitu. Yang bergerak dari akarnya gitu. Yang pertama kami mungkin keresahan yang pertama tentang lingkungan. Kami ada sungai, ada air terjun, dan ada tempat sejarah-sejarah kami. Contoh sejarahnya ada di Makam Putih Sangkabulan yang ada di Sundata Selatan. Itu adalah cagar budaya yang salah satunya yang ada di Pasaman. Letaknya di Kenagarian Sundata Selatan. Nah, salah satunya sungai ini. Sungai ini untuk apa sih sungai ini? Yang pertama yang pasti untuk ikan larangan itu udah pasti. Jadi yang selanjutnya kami berpikir semuanya yang kawan-kawan yang ada di
Kenagarian Sunda Selatan, baik pemuda dan pemudinya itu kami musyawarah dan dengan untuk apa sih kita manfaatkan sungai ini. Oke lah, tercetuslah untuk pembuatan dari kecilnya kami main pakai ban, benennya itu. Kalau bahasa Indonesia kan tubing tuh. Ya, tubing. Tubing. Jadi tubing, ayo kita garap itu dari awal mulanya 2 benen atau 2 ban kami tubing ganti-gantian pos terus dan dijalankan terus gitu dengan konsisten. Dan selanjutnya kami juga kebetulan nih ada dari non pemerintahan yang hadir di kenegarian kami dengan konteks perhutanan sosial. Jadi awal mulanya daerah kami itu semuanya hutan lindung. Semua yang ada di Pasaman notabene itu hutan lindung. Hutan lindung, betul. Nah, jadi setelah diproses melalui panjang prosesnya, jadi kami ini dapatlah untuk lembaga perhutanan negari kami LPHN. LPHN. Ya, kami sebenarnya di bawah LPHN ada unit usahanya KUPS namanya, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Nah, jadi disitulah asal mulanya dapat bantuan dari non pemerintahan ya NGO WRI namanya. Ya, apa namanya, Bang? WRI. WRI. Terus? Jadi dapatlah bantuan dari dari sana itu total yang kami punya inventaris kami sekarang itu 50 benen, 50 ban. Lengkap dengan safety-nya, pelampung dan helm dan sepatu renangnya juga. Oh, gitu. Itu Bang asal mulanya dari tubing yang kami manfaatkan sungainya gitu. Dan selain itu juga kami resah juga dengan sampah yang hadir di sungai itu. Mungkin itu bukan sampah kami, sampah yang berada Di dari bawah arus. lubuk Segaping dan kamilah yang menerima sampahnya. Iya. Dan saat sekarang ini kami juga rutin sih di akhir pekan atau hari-hari tertentu kami membersihkan sungai gitu. Salah satunya. Tapi kan gini nih Kak, kan Kakak tuh kita sebagai lintas anak muda nih, kan kebanyakan nih seharusnya kan kita lebih, kalau kita lihat-lihat kan lebih sering nongkrong di kafe atau kita lagi pergi main sama teman-teman gitu. Kenapa sih Kakak sama teman-teman dari komunitas Sumsel Ecotourism ini lebih berpikir untuk menggarap dari hutan dan sungai sendiri nih Kak? Mending kan kita nongkrong sama teman-teman kita daripada kita mikirin lingkungan gitu loh. Betul Kak. Mungkin juga saya berpikiran begitu awal mulanya. Kenapa kita nggak nongkrong di kafe atau dan salah satunya faktornya mungkin kami di kampung yang di ujung kota lah di Lubuk Segaping ini. Yang pertama kami faktor ekonomi. Faktor ekonomi semua kamilah utamanya faktor ekonomi yang jelasnya. Pergi ke kafe mendingan beli gula dan kopi, kita dapat semuanya. Ya, betul. Duduk musyawarah gitu, bincang-bincang gitu. Kalau kafe kan sekian nih udah dapat juga yang untuk bersama kan. Gitu Kak. Kira yang jarang banget kayaknya ada di jarang anak banget muda ya. Bang, Lintas anak muda terutama. Setelah itu kan kami juga mengutamakan budaya lokal kami. Duduk bersama musyawarah gitu. Tentang apa sih yang ingin dilakukan, apa sih yang kita mau sekarang. Dan itu terbentuk dari kebersamaan dari dulunya gitu. emang Kami udah dari dulu ya, Bang? belum terbentuk ini kami udah bersama sejak dulunya gitu. Jadi udah klop lah gitu kawan-kawan yang di kelompoknya. Jadi kami yang klop ini udah jadi yang lainnya dari kawan-kawan lain itu semakin kesini semakin gabung gitu untuk memanfaatkan apa yang ada di kenagarian kita gitu Kak. Makin dibikin kompak Iya, makin dibikin kompak. Iya, betul. Nih, beberapa hari yang lewat saya lihat itu di Instagram Sumsel Ecotourism, teman Kato. Dan saya lihat acaranya luar biasa asik. Tubing. Tubing itu bisa dibilang ya naik ban dalam ban. Iya. Itu kita mengikuti arus sungai. Nah, sejauh ini aktivitas mana yang paling bikin Kak Rival itu bangga dengan Sumsel Ecotourism ini? Untuk sejauh ini ya Bang, untuk sejauh ini
kalau diri pribadi pun saya rasa semuanya bangga. Ya. Apalagi pas kami launching kemarin kan, baru launching. Yang saya sangat terharu lah gitu Bang. Kami sekarang ini baru launching kemarin, tapi geraknya udah beberapa tahun yang lalu. Bedakan sama orang-orang yang lain. Orang-orang lain baru terbentuk langsung launching gitu. Kami sudah jalan baru launching gitu. Udah beberapa tahun pun jalan kan. Jadi salah satunya tubing sih yang membuat saya bangga juga gitu Bang. Karena saya rasa contohnya kami membawa 20 orang. 20 orang gitu. Iya, 20 orang pengunjung dan segala macamnya telah kami buat di sana kan, kayak ice breaking atau segala macamnya. Orang nih happy di kampung kita nih, di negari kita. Kenapa sih harus jauh-jauh kita berlibur gitu? Sedangkan kita bisa untuk membuat orang happy di sini. Itu salah satu membuat saya bangga juga. Mungkin teman-teman yang lain yang pelopornya yang Sumsel Ecotourism mungkin kayak gitu juga sih Bang. Jadi salah satunya kayak gitu sih Bang. Sepanjang aliran sungai pun kami membawa menjadi pemandu itu sangat nampaklah melepaskan penat dari piruk-piruknya pekerjaan dia gitu Bang. Apalagi bersama keluarganya gitu. Keluarga cemaranya gitu. Ya lebih mantap gitu Bang. Nampak bahagia orang tuh di sana Bang. Lihat ekspresinya Iya, lihat ekspresinya. Tadi kan kakak sempat itu tuh nyinggung kalau udah di launching kan. Iya. Kan kemarin kalau aku lihat-lihat juga Sumsel Ecotourism ini diresmikan langsung sama Gubernur Provinsi Sumatera Barat sama jajaran pemerintah Pasaman, Bupati dan yang lain-lainnya. Sebenarnya gimana sih tuh Kak perasaannya kakak? Terus ini Dengan tuh teman-teman mungkin ya. ini masih berasa mimpi nggak ya sehingga pencapaiannya udah sampai di titik ini gitu loh. Iya, betul Kak yang Kak bilang. Kami juga merasa udah sampai segini loh jauhnya kita berjalan gitu. Udah sampai di sini. Jadi rasanya setelah launching alhamdulillah sukses juga rasanya launching itu. Ya kalau kegiatan tuh pasti ada plus minusnya gitu tuh Kak. Jadi kami udah rembuk lagi kan gimana ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya untuk launching ini sudah berhasil gitu kan Kak. Terharunya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu Udah Kak. nggak bisa ngalir lagi. Iya. Dan tapi kami tidak terpatok dengan launching sih Kak. Kemungkinan launching ini itu awal mula dari perjalanan kami gitu kan. Nice, keren sih. Keren sih. Itu kan bilangnya tadi ada bupati sama gubernur. ada Pak Bupati sama Pak Gubernur ikut main tubing? Maunya iya sih, Iya, tapi maunya ya. ada ya namanya pemerintah Protokoler lah, ya. protokoler. Oke. Iya gitu. Jadi cuman di launching aja. Iya, semua di launching. Nah, ini kan biasanya bikin gerakan di desa itu kan penuh tantangan nih. Iya betul. Nah, apa rintangan terbesar Kak Rival dalam membentuk ini? Dan gimana tanggapan dari masyarakat yang pasti awalnya skeptis ya? Dianggap skeptis istilahnya, ngapain sih? Cuman mandi-mandi di sungai kan bahasa sederhananya seperti itu. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Atau justru malah pesimisnya masyarakat ini yang jadi bahan bakar Kak Rival untuk bikin bisa kok gitu. Gimana tuh Kak Rival? Ini panjang sih ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Coba aja ceritain dikit. Tantangan itu udah pasti itu udah positif lah tantangan kalau apalagi kita di kampung kan omongan masyarakat gitu. Dan saya bilang dari pertama tadi dari awal mulanya dua benen kami mencoba untuk menggarapnya gitu Bang. Yang abang bilang tadi apa sih yang dibuat anak-anak nih? Gak ada kerjaan, gak ada apa lagi, gak ada kerjaannya. Pengangguran semuanya gitu kan. Gitulah omongan-omongan masyarakat gitu kan. Telah lanjut terus, konsisten terus. Kami yakin dengan usaha yang tidak mengkhianati hasil itu kami yakin juga sih Bang. Lanjut terus dan di mana titiknya kami mendapatkan bantuan benen kan semuanya. Dari awal mula itu masyarakat pun sudah
Mulai nih. mulai melek sama kami Iya, gitu iya, kan. iya. Walaupun ya nggak semua masyarakat lah gitu yang mendukung kami gitu kan bang. Jadi awal mulanya kayak gitu kak. Dan tantangan yang sangat besar itu masyarakat yang ini kami ceritakan bang ya. Boleh. Kami Ini itu menarik kan nih kayaknya, Pak. setelah Sumsel Ecotourism ini kan dibentuk melalui musyawarah terus menerus. Dan ada suatu harinya kami musyawarah di sekretariat kami itu bang. Sekretariat kami itu salah seorang anggota kami. Oke. Jadi orang tuanya bersedia kami tempatkan di situ kan. Dan itu pernah kejadian kami dilemparkan batu ke atas Rumah? Iya, atas rumah tuh pernah bang. Banyak lah segala macamnya yang rintangan yang kami dapatkan selama ini bang. Jalan ditutup, atau segala Ditutup? macam. Ya. Akses buat ke sungainya atau gimana? Kayak gini bang, kami membawa tamu, tamu nih. Dan adalah jalannya mau kami lewat nih, ada jalannya yang ketutup gitu. Lah nampaklah kayak gitu bang. Dibuatkan mangga-mangga yang mangga kelapa yang apa tuh bang. Itu ya macam lah bang, nggak bisa berkata-kata lah kalau tantangannya bang. Segala macamnya lah dari segi masyarakatnya, segi pemuda-pemudinya pun tidak semuanya gitu yang melek gitu bang. Apa sih kalau orang-orang kita saya lihat sih bang, gimana namanya, kalau sudah ada nampak hasilnya baru ya betul bang. Baru senang melihat orang sukses ya. Kalau nggak ada apaan sih ngabisin waktu, umur kalian bertambah, nggak ada kerjaan ya gitu aja sih yang kami dengar selama ini bang. Iya. Gitulah. Nice. Menarik nih Pak. Kan aku pernah baca-baca artikel nih, Kak Rival nih katanya dinobatkan sebagai pemuda pelopor loh bang. Wow, nice. Mewakili Provinsi Sumatera Barat ya kak. Nah sebenarnya bisa nggak kakak ceritain gimana sih kakak bisa terpilih sebagai pemuda pelopor loh ini gitu? Awal mulanya sih kak terpilih jadi pemuda pelopor nih sebenarnya pertama itu ada pengumuman atau yang dari Kemendes, Kementerian Desa dan Pemuda Olahraga kan kak, tentang kepemudaan pelopor. Jadi berhubungan dengan kegiatan ini sejalan dengan ada di persyaratan pemuda pelopor, itu berpikir kan coba aja dulu. Dan jadi iseng-iseng berhadiah nih? Iya, iseng-iseng berhadiah gitu. Iseng-iseng berhadiah sangat-sangat. Iseng-iseng berhadiah gitu. Yang pertama coba buat proposalnya kan, lengkapi data dan segala macamnya. Dan tahu-tahu lulus dari pengumuman dari provinsi gitu. Rival lulus seleksi pemuda pelopor ya. Terus bilang lah ke Dispora Kabupaten Pasaman kan kak. Dan yang saya sangat bang, nggak kepikir yang pertama saya laptop meminjam untuk membuat ini perjuangannya nih Varian. Iya banyak banget. Saya laptop meminjam ke salah seorang kader Posyandu di Kenagaria Selatan. Karena di Posyandu sana kan ada yang disediakan laptop untuk membuat data. Oke, pinjam lo dulu buat proposal gitu. Ya gak tahu-tahu kan iseng-iseng juga sih buat proposal dan masuklah ke provinsi, seleksi di provinsi pertama dulu untuk pemuda pelopor di bidang lingkungan kan kak. Yang saya bawakan itu ya Sumsel Ecotourism itu. Yang pertamanya yang isi di dalamnya itu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang contohnya yang dari ada yang tidak ada, yang kami kelola sekarang ini mungkin abang-abang dan kakak mungkin sudah tahu di mana tempat start tubing kami yang berada di Belok PD gitu di Sendata Selatan. Itu dahulunya tempat sampah, tempat pembuangan sampah, tumpukan sampah itu yang kami bersihkan itu setinggi 5 meter loh kak.
yang kami bersihkan tuh. Nggak Itu seperti sampah itu semua? sekarang. Sampah semuanya. Cukup sampahnya dari kacanya, dari apanya. Itulah yang saya naikkan ke pemuda pelopor yang kemarin Kak. Jadi tidak semerta-merta kayak gitu saat ini Kak. Penuh perjuangan juga Nggak sih Kak. sat-set Iya, nggak langsung sat-set, jadi ya. langsung jadi. Jadi juga sih banyak sih yang diceritakan pas itu Kak. Contohnya dari apa sih? Dari pembuatan dermaga kami. Dermaga kami itu banyak yang swadaya kami. Swadaya. Iya, swadaya. Contoh swadayanya apa? Kami nggak punya uang untuk pembuatan dermaga atau pondok yang ada di Statubing. Jadi adalah salah seorang anggota kami yang mempunyai pohon durian yang hampir mati. Jadi itu yang ditebang. Jadi itu yang ditebang untuk pembuatan pondok dermaga dan itu pun gotong royong untuk mengambilnya dari hutan sampai ke Pinggiran Ya. itu. Jadi intinya kami kebanyakan swadaya. Jadi itu kayak gitulah saya untuk isinya di pemuda pelopor ini. Ngeri nih Farin, maksudnya dari memang ini betul-betul pemuda pelopor. Nah Kak Rival, ini menurut Kak Rival bagaimana sih agar teman-teman Kato ini bisa juga terinspirasi dari jadi pemuda pelopor kayak Kak Rival ini? Gimana caranya? Semuanya berawal dari keresahan kita sih. Tentang orang-orang di lingkungan kita, tentang lingkungan kita, gimana itu apa yang intinya sih kita lakukan ini, apa sih dampaknya untuk orang banyak, gitu sih yang intinya. Itu Iya. apanya ya? Iya. Motivasinya, oke. Iya. Lanjut, Ini Farin. benar-benar kayak bersakit-sakit bersama dulu Iya, Bang, baru bisa berbahagia banget, baru banget, sampai di titik banget. ini ya. Iya, oke. Kan pasti nih Bang ada stigma gitu kan kalau ngurus lingkungan itu kan nggak menghasilkan apa-apa Bang. Betul. Jadi menurut Kak Rival lah nih, kalau seandainya orang langsung ngomong, Rival, kamu ngapain sih ngurus lingkungan terus? Itu kan gak menghasilkan apa-apa. Gimana sih cara kakak bisa mengontrol atau merespon lah kata-kata seperti itu yang datang? Iya, untuk merespon kata-kata masyarakat lah, itu udah pasti yang kakak bilang lemparan kata-kata itu pada kami. Tidak saya sendiri kan, Sama tim-tim kawan-kawan ya, ya, sama betul. tim-tim. Apalagi orang tuanya yang kawan-kawan yang lain kan, family-familinya. Ya kami meredamnya, kalau saya pribadi meredamnya sih. Apa sih tujuan pertama kita? Kalau tujuan kita untuk bermanfaat untuk semua masyarakat, ya nggak usah didengarin Iya, kayak kenapa harus gitu. takut ya? Kenapa harus takut? Kita kan toh jalan betul, jalan yang benar. Iya, Kita betul. Iya, betul. kita jalan bukan yang benar. jalan yang salah. Kita nggak gangguin orang ya, Kita Pak. nggak Iya. gangguin orang. Orangnya yang terganggu melihat kita apa yang kita buat. Ya benar banget sih Bang, selagi kita jalan di jalan yang benar Iya, ya udah gas betul. aja sih Bang. Gas aja. Dobrak aja tantangannya. Dobrak aja tantangannya. Gas Apa yang aja ada di langsung. depan ya? Iya, Bang. Oke, nice. Nih, kalau seandainya nih, kalau kita hari ini di tahun 2030, apa harapan Kak Rival terhadap Sumsel Ecotourism? Ini jadi apa sih gambarannya nanti? Ini kalau misalnya hari ini di 2030. Harapan saya mungkin yang diri pribadi pun ya, untuk harapan Sumsel Ecotourism ini jadilah desa wisata yang berkelanjutan. Amin, amin. Berkelanjutan amin, itu oke, biar kami yang membukanya yang pertama untuk Sumsel Ecotourism ini. Kami juga memikirkan generasi selanjutnya. Dan generasi selanjutnya pun itu tahulah untuk zaman sekarang kan. Zaman sekarang juga yang putus sekolah banyak juga di kampung kami. Yang tidak merasakan pendidikan juga banyak, yang pengangguran juga banyak. Jadi yang harapan saya untuk Sumsel Ecotourism ini, jadilah desa wisata yang berkelanjutan sampai kapanpun desa wisata Sundata Selatan ini. Gitu. Amin, amin ya. Mudah-mudahan ya Farin ya. Ya amin, semoga terus berkelanjutan. Iya. Ya. Gimana nih, kasih dong Kak Rival satu pesan nih setidaknya buat teman-teman juga yang dengerin podcast ini. Semoga Sumsel Ecotourism ini bisa lebih berkelanjutan atau kita harus bisa menjaga alam gitu. Kasih tips atau pesan dong Weh, jangan buat ya.
Ya, Oh ya, wejangan. wejangan. Kalau untuk wejangan lah ya Bang ya. Untuk wejangan untuk kawan-kawan semuanya supaya menjaga lingkungan kita karena lingkungan kita itu memberikan begitu banyak manfaat yang banyak untuk kita, masyarakat dan sekitarnya. Jadi jangan merusak lingkungan karena lingkungan juga akan merusak kita nantinya. Dan yang terakhir mungkin yang selalu saya bilang ke kawan-kawan, moto kami sih sebenarnya. Wis, Apa tuh motonya? Tetaplah berbuat baik meskipun kita tidak dianggap baik. Nah, aduh, berat, ini berat, ini berat. bisa jadi potongan nih. Kata-kata hari Iya, ini. kata-kata hari ini. Iya sih Nice, keren, sebenarnya, keren, Bang. Kalau keren. nggak kita siapa lagi yang Siapa bakal lagi menjaga kalau alam iya kita betul ya? betul betul Iya. betul. Oke, sekarang nih teman Kato kita masuk ke sesi cepat namanya. Jawabannya itu langsung aja apa yang teringat. Saya akan lemparkan pertanyaan nanti Kak Rival jawab. Jawab cepat ya Kak Rival ya. Iya. Gunung atau sungai? Gunung, Adventure atau santai di rumah? adventure, Kopi atau teh? teh, Instagram atau TikTok? Instagram, Jadi traveler atau jadi aktivis lingkungan? aktivis lingkungan. Nah, Benernya ini bener ya. Semuanya ke arah lingkungan, positif lingkungan. Ini kalau kita ngobrol sama Kak Rival kayaknya benar-benar bikin energi kita bertambah gitu ya, Iya, Bang lebih Ilham ya? positif Iya, banget masuk sih ke arah sebenarnya. positif banget. Iya, Terus iya. kita juga tersadar gitu kita sebagai anak Iya. muda ini ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari sungai yang kecil, Iya. bisa dari hal-hal kecil. Ternyata Betul. kalau bukan kita siapa lagi Siapa yang bakal lagi? menjaga alam kita ini Ya, gitu kan. terus. Dan semoga menurut aku sih semoga dengan hadirnya Kak Rival tuh setidaknya selain aku teman-teman yang nonton juga Harus ayo dong, kita jaga alam harus gitu. dong. Iya. Ini mungkin sedikit apa ya? Mungkin inspirasi Kak Rival Iya. ada kalau koreksi kalau Bang salah ya Farin ya. Itu kayaknya ada tuh di sosial media namanya Pandawa ya. Pandawa. Ya, Pandawa. Pandawa itu keren juga sih, Keren. membersihkan sampah dan lain-lainnya. Nah ini menunjukkan bahwa kalau misalnya Kak Hasrival ini nunjukin kalau anak muda itu bukan cuman bisa jadi penonton, nah tapi juga jadi aktor utama. Dan kerennya lagi, dia bikin dunia melihat Kabupaten Pasaman dengan cara yang berbeda. Gitu sebenarnya Farin. Yes. Gini istilahnya tuh gini kan Bang, setidaknya dengan hadirnya Kak Rival sama teman-teman ini Pasaman akhirnya dilihat oleh dunia luar. Iya, betul sekali. Ya pokoknya kami berterima kasih banget gitu kepada Kak Rival yang udah men-sharing pengalamannya, yang udah cerita-cerita, Ya. yang udah memberikan ini udah Inspirasi bukan banget. ya, bukan- Boleh tambah lagi Kak? Boleh, 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 Kak. Dan yang tadi menginspirasi dunia sih Iya. Kak ya. Jadi yang pertama kami kan punya kacang goreng nih, makanan Kacang khas goreng. kami. Jadi Oke. yang kacang goreng ini Ada bau nggak Kak? Ah, Boleh tadi kita- kami Udah iya niat. hujan gitu. Jadi gitulah Kak. Iya. Besok dibawain Kak. Atau, Jadi iya. ini kayaknya ketinggalan di pinggir Iya. jalan. Ya, Oke. sekalian nanti kita tubing. Iya, Iya, tubing. Oh, tubing. itu sebenarnya. Iya, betul. Ini pun punya kacang goreng nih Kak. Iya, Jadi kacang goreng. kawan-kawan juga ada yang sudah memamerkan di Thailand. Thailand? Iya, itu pun saya sendiri yang pergi Thailand. Ke Thailand main. Dan Kacang juga goreng ya Pasaman kacang ke goreng Thailand. Sundata Selatan Iya. Kabupaten Pasaman dan juga di Aceh juga sudah pernah pergi dan itu juga menang perlombaan regional desa wisata terbaik lah yang di Kasih situ. tepuk tangan yuk dikit. Ngeri Jadi ini, keren kawan ini. tuh ada 2 orang yang pergi sana dan juga kemarin juga kami juga ada lomba di desa wisata Kubu Gadang juga Iya. kawan-kawan juga ada yang menang lomba di sana juga. Dan salah satu lagi ya Bang itu tidak lepas dari kolaborasi kami juga ya Bang. Yang pertama juga dari tim WRI yang NGO WRI dan Ya. juga tidak kalah pentingnya ke PLP Saman Raya karena juga memfasilitasi kami perahu karet 2 Ya. dan juga lengkap dengan safety-nya juga gitu Bang. Orang Thailand hobi kacang goreng. Hobi kacang juga Bang. Hobi kacang juga Lihat ternyata. di IG Sunsel Sundata Selatan ada, ya? Bang. Nanti kita scroll deh. Kita harus melihat jangan Iya. lupa back. Iya.
Dan buat teman Kato, ini ingat ya, jangan remehkan nih ide kecil. Karena bisa jadi ide itu jadi besar kalau kamu berani mulai stay inspired, stay young, and keep making change. Apa tuh artinya? Boleh ditranslate Boleh sedikit? translate. Tetap menginspirasi, tetaplah muda, dan tetap melakukan perubahan. Farin, Kalau aku mau nanya satu deh kayaknya Bang Ilham. apa tuh? Boleh tuh. Kalau mau daftar ke Sumsel Oh, untuk ikut ya? ini Iya, gimana iya, nih iya. cara-caranya? Siapa yang mau dihubungi? Ya, siapa yang bisa kami hubungi? Kalau untuk berkunjung ke Sunda Selatan tuh sangat mudah juga aksesnya sih Kak. Tinggal Itu lurus. iya. Ya. Ikuti saja. Yang pertama mungkin ya Kakak juga bisa atau kawan-kawan lah gitu bisa langsung chat adminnya nomor Sumsel Ecotourism tertera di IG Sunda Sosial Selatan. medianya apa aja nih Kak Rival? Ada di Ada Instagram, TikTok, Oh, di Facebook TikTok. Oh, nice. Gitu. Dengan nama yang sama. dengan nama yang sama. Oke. Jadi WA-nya juga ada yang tertera di sana gitu Di Kak. bio-nya. Jadi sebelum lebih baiknya sebelum H-1 lah untuk berkunjung ke Sunda Selatan melalui admin dulu gitu Oh Kak. gitu. Jadi- berarti maksudnya nggak bisa langsung ya. H-1 dulu hubungi admin dulu. Iya, baru biasanya kayak gitu Kak. Kalau banyak orangnya gitu, Ya, kalau oke, banyak oke, orangnya. oke. Nanti itulah Kak, kalau bisa juga sih ke sana langsung. Ini Minim- menarik nih Farin. iya. Ini kan dibilangnya sama Kak Rival, kalau misalnya rame. Rame. Emang ada yang datang ke situ pengen naik sendiri? Ada, Hah? ada. Ada. Sendiri. Lagi galau mungkin ya. Mungkin lagi galau. Jadi yang sendiri ini kami gabungkan juga sih sama pengunjung yang lain. Jadi dia digabung. bersama. Kirain Iya. diladenin Dia sendiri. sendiri. Diladenin enggak lah Kak. Enggak ya. Kecuali dia mau apa kan Kak privat aja sendiri Oh, gitu. bisa. Iya, Bisa ya, bisa. Jadi bayarannya beda lagi gitu kan. Oke. Kayaknya kalau kita yang kesana nih Bang, kita Ya. bakal dapat kacang goreng. Kacang goreng Iya. itu udah pasti Ya tuh. udah Udah pasti pasti. langsung Bang Iya. Karifal nih kayaknya Iya, langsung memandu iya, kita. langsung memandu kita. Mana tahu kita nanti bisa ngintip gimana cara bikin kacang gorengnya. Bismillah. Oke. Bawa pulang Oh, gitu itu kalian. ada juga edukasinya. Ada. Oh, memang masuk ya. Lengkap banget Iya. paketnya di sini ya. Oke. Farin, Oke, teman-teman Kato, kayaknya kalau kita terus berbincang-bincang ada waktunya. Setiap orang pasti ada waktunya. Bang. Betul. Karena ini udah mulai di waktu akhir waktu-waktu terakhirnya teman-teman Kato. Kayaknya begitu deh episode kita pada Kato Komunitas pada saat ini. Seperti biasa, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa sebarin ke seluruh teman-teman nongkrong kamu, apalagi ke teman-teman main tubing kamu. Nah, kalau kamu pengen mencari suatu hiburan, nggak ada salahnya kepoin Sumsel Sumsel Ecotourism. Oke, baik teman Kato, sekian dari kami. Kato Komunitas menyalakan semangat merayakan komunitas. Dadah. Bye.